Astaghfirullah minal khataya
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia yang kita nantikan, alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita Bapak Ustaz Daeng Syawal Mubarak. Beliau ini kalau Bapak Ibu klik di YouTube, nah, ketemu beliau meskipun selama ini tidak ketemu beliau, ketemu di YouTube. Alhamdulillah malam hari ini bersama kita untuk memberikan tausiah dan syukur nanti pas bilang waktu bisa kami ingin mendengar azan beliau seperti di mana dia azan di Masjid Istiqlal, ya Ustaz ya. Yang beliau salah seorang muazzin di Masjid Istiqlal di Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah berlarut, langsung saja kami berikan kesempatan kepada Al-Ustaz untuk memberikan tausiah dalam rangka evaluasi diri dan menghadapi tahun 2024 mendatang. Pada Ustaz disilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad.
Tahu? Luasnya 10 hektar. Andai ayahanda, ibunda punya tanah 10 hektar di Kuala Tunggal ini, mau diapain itu tanah? Tanam sawit. Ya, Masya Allah. Masjid terbesar di Asia Tenggara. Pernah ke Istiqlal? Pernah? Ada yang belum? Ibu-ibu, nggak usah jauh-jauh datang ke Istiqlal. Orang Istiqlalnya yang datang ke Kuala Tunggal. Alhamdulillah. Ayahanda ibunda tercinta, tentunya kita semua pengen punya usaha yang dimana usaha itu tidak pernah rugi. Coba di sini angkat tangan yang menjadi pengusaha. Ada yang jadi usaha di sini? Buka usaha, entah itu tambak udang kah, pasar kah, toko kah, atau apa? Ada? Pernah rugi atau tidak pernah rugi? Rugi dulu, Ustaz. Ya. Kalau kita berusaha tidak melibatkan Allah, pasti kemungkinan besar rugi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ya menawarkan bisnis, menawarkan perniagaan, usaha di mana usaha tersebut tak ada kerugian di dalamnya. Di surah ke-35, surah Fatih ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Kita bertilawah, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, memperbaiki seninya, lakonnya, dan menghayati lalu mengamalkan. Itulah tilawah. Bukan hanya tilawah Al-Quran versi Indonesia. Kalau versi Indonesia hanya qori saja. Makanya sekarang coba tengok beberapa video di media sosial. Ya. Qorinya baca tentang kiamat. Wah, sampai sore. Padahal baca tentang kiamat. Hati-hati. Ya. Baca kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Bukan yang lain, tapi Ali hatta sabah. Ada begitu pernah lihat videonya di YouTube? Ada banyak pada itu. Ingat, tilawah di sini bukan tilawah versi orang Indonesia. Tilawah yang sunnah kita bawa itu dia memperbaiki tajwidnya, bacaan Al-Qur'annya, menghayati dan mengamalkan. Tak hanya sekedar dari keluar daripada tenggorokan saja. Maka kalau ada guru ngaji kita di sini, itu hormati guru ngaji kita. Sekarang soalnya penghormatan kepada guru itu luar biasa, hilang sudah penghormatannya. Kalau guru privat, misalkan les bahasa Inggris kah, matematika atau pelajaran lainnya, dia rela jor-joran berapa ratus ribu, berapa juta pun dia rela bayar. Giliran guru mengaji, ya, nelpon dia, Ustaz. Ustaz, apa? Boleh nggak bulan depan baru dibayar? Enggak. Dikira PLN. Ada begitu di sini? Ada. Banyak. Mana orangnya? Ya, hormati guru
surga ini akan dikasih kepada ahli Quran. Yakin nggak kalau Allah nanti akan memberi surga kepada ahli Quran? Yakin nggak? Yakin nggak? Mana suaranya? Nampaknya belum makan malam, belum? Sama Ustaz juga belum. Ya, yakin nggak surga dikasih kepada ahli Quran? Yakin. Apalagi cuma dunia, bos. Gampang itu. Ya. Bawalah Al-Quran kemana-mana, maka Al-Quran akan membawamu kemana-mana. Nih, jadikan ini sini. Apa tadi? Bawalah Al-Quran kemana-mana, maka Al-Quran akan membawamu kemana-mana. Coba ulang namanya. Ikutin ya. Bawalah Al-Quran kemana-mana. Semuanya. Maka membawamu kemana-mana. Yakin nggak sama Al-Quran? Alhamdulillah, dari sudah melanggar buahnya safari dakwah sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika. Tahu Amerika? Tuh bundaran TNI di kanan tuh. Kita berangkat tidak mengeluarkan biaya. Tahu-tahu kan panitia ngirim tiket, berangkat dari Jakarta. Kita berangkat lewat Abu Dhabi. Dari sini dari Jakarta 8-9 jam terbang ke Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi ke Amerika ternyata masih jauh, 14 jam lagi terbang. Coba bayangkan jauhnya. Ya. Berkat Al-Quran kita berangkat tak mengeluarkan biaya, pulang bawa. Yang kaya enak kan tuh? Bukan dunia, bos. Ajib kan tuh? Surga saja Allah kasih, apalagi cuma dunia. Gampang kata Allah. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayahanda ibunda tercinta, ayah. Dulu ada teman saya namanya Ainil Haq. Dia ini imamnya Masjid Kubah Emas Depok. Tahu Masjid Kubah Emas Depok? Tuh yang sering tayang di Indonesia tuh. Nah, imam di situ beliau, Ustaz Ainil Haq. Beliau datang sowan ke Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, membawa keponakan-keponakannya. Begitu sampai di Habib Lutfi, kata Ustaz Ainil, Habib, tolong doakan ponakan-ponakan saya mudah-mudahan jadi hafiz Quran. Jadi hafiz Quran. Dikotok palaknya dari sama Habib Lutfi. Kaget Ustaz Ainil. Kata Habib Lutfi, jangan minta hanya jadi hafiz Quran. Siap salah. Lalu gimana nih? Mohon arahan, mohon petunjuk. Jangan hanya minta jadi hafiz Quran, tapi mintalah jadi ahlul Quran. Coba sekarang kalau yang masih ada yang salah doanya, rubah redaksi. Masih keliru doanya, rubah. Ya Allah, berikanlah kami anak dan ahlul Quran. Tidak ada dalilnya sampai sekarang yang baik baca tentang minta anak dari hafiz Quran. Tidak ada yang ahlul Quran. Apa kata Rasulullah? Inna lillahi ahlidan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Tuh. Kata Nabi, Allah memiliki keluarga di kalangan para manusia. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka Rasul? Ahlul Quran, ahli Al-Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Itulah orang-orang yang keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Khusus, ya, wa khassatuh. Dan sudah masuk dalam serapan bahasa Indonesia. Khusus.
atau dalam bahasa Bangka Belitung VVIP. Apa tuh? VVIP. Apa tuh VVIP? Very very important person. Orang-orang paling penting. Kalau kita mau ketemu bupati, oh payah kali, harus mengikuti protokolnya. Ya bayar. Tapi kalau kita ada ordal, apa tuh ordal? Orang dalam, telepon saja. Assalamualaikum. Nah, saya mau ketemu sama ini, tolong bikinkan janji. Siap, pagi. Nah, enak tuh, ya kan? VIP bos. Kalau kita jalur biasa macet. Tapi karena kita punya orang dalam, nah itulah khusus kita orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita dikarunia anak-anak yang soleh-solehah, ahli Quran insyaallah. Bukan hanya habis Quran. Ustaz, ahli Quran harus 30 juz Ustaz. Harus enggak? Harus. Kalau dia dapat 30, alhamdulillah. Itu bonus dari Allah. Lancar, licin, muting, ajib. Tapi Ustaz cuma hafalnya kulhu. Dawakan kulhu. Ibu-ibu hafalnya kulhu, tak apa-apa. Nah, lagi masak baca kulhu. Kan dicuci tuh berasnya tuh. Baca kulhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sambil dicuci sambil ngaji. Ini biasa musik yang di setel. Sambalado, sambalado. Gimana tidak pedas anakmu? Ya. Jadi ahlul Quran. Kita ngapa-ngapain ahlul Quran. Kita baca Quran. Kalau kita hafalnya cuma Fatihah, jangankan Fatihah. Dikit-dikit Fatihah. Apa? Kulhu, pernah dengar dulu riwayat yang di mana riwayat ini sahabat setiap Goyim maktubah dengan Tolin Amin akan dibaca kulhu. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Sama Nabi masuk surga gara-gara kulhu. Kalau sampai di Kuala Tunggal apa di paling pasti Ustaz kulhu. Kami ya Ustaz kulhu. Masih mending di Kuala Tunggal, masih mending kita di Indonesia. Kulhu dijadikan di rakaat kedua. Ya kan? Ada tuh dari jimat ya, misalkan rakaat pertama Qari'ah, masuk rakaat kedua kulhu. Habis itu nanti surah lain baca lagi kulhu yang kedua. Nah, ada tuh yang mengamalkan seperti itu. Dulu kulhu rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Ustaz, ini dalil yang saya tunggu-tunggu Ustaz. Dan siapa amalkan kulhu? Tak semua itu dah harus 30 juz. Kita tahunya cuma trikul, apa trikul? Tahunya cuma lapor tidak apa? Tahu kuatkan. Lagi goreng. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Tak apa. Lagi yang kedua, ini waktu kita terbatas. Innal ladzina yansuna kitaballah. Itu yang pertama. Bisnis yang tidak pernah merugi. Yang kedua apa? Wa aqamus shalah. Menjaga, mendirikan dan meningkatkan kualitas sholat kita. Besok ini sudah masuk tanggal 1 Januari 2024. Perbaiki semua. Yang tadinya 2023 sholat kita masih di rumah, nah sekarang harus di masjid. Tingkatkan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti. Yakin tak kalau kita nanti akan dihisab? Yakin tak? Inni
Kami apa tadi? Ini lengkap semua dikasihnya kita ilmu tadi. Di toko aja kita dihisap. Dihisap atau? Dihisap atau? Tak bisa daripada CCTV-nya. Ada CCTV jelas. Tapi kalau CCTV ada CCTV-nya, ada. Tapi bisa nggak kita rusak ini? Bisa kita rusakkan. CCTV manusia bisa dihilangkan jejaknya. Lebih konoha, ya. Bisa dihilangkan. Tapi kalau CCTV malaikat tak bisa. Ada kita yang dihilangkan. Tidak ada yang lolos dari catatan malaikat Raqib dan Atid. Makanya ada lagu yang lagi viral di media sosial. Itu viral sekali. Saya tahunya lagu ini dari teman saya namanya Faldinho. Tahu Faldinho? Pakai topi. Temannya Triswaka. Temannya Zidane. Lagu Faldinho ada lagunya itu yang diviralkan di media sosial. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Ustaz bisa juga nyanyi. Kok ada lewat apa lagi nyanyi begini bos? Ya, lainnya jadi kori. Ya, Masya Allah. Kemarilah singgah dulu sebentar. Wa'akum sholat. Yang tadinya 2023 sholatnya masih bolong-bolong. Jadi bukan hanya tak berdamai, bolong-bolong. Masuk 2024 ada berkumandang Allahu Akbar. Singgah dulu. Ini biasa kita bapak-bapak. Udah berkumandang Allahu Akbar. Perjalanan kita jauh. Perbaiki masuk 2024 harus lebih baik. Singgah dulu sebentar, mesti aku. Ya. Kalau lagi berada sini, azan datang, singgah dulu sebentar saja, sebentar. Tak banyak Allah minta waktu kita. Berapa menit kita di sini? Setiap waktu sholat berapa menit kita di masjid? Berapa? Ada setengah jam? Tak ada. Berapa? 15 menit itu paling lama sudah tuh. Kalau yang 20 menit sudah sama dengan moloknya tuh. Ya, sebentar saja Allah minta waktu kita. Ini pun yang sudah pakai zikir. Masya Allah, ditungkal ini luar biasa zikirnya. Wajah. Ya. Subhanallah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilaha anta maulana subhanallah 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 subhanallah. Ya, gitu ya. Kalau kita kata pakai mode silent. Ilaha anta maulana subhanallah. Tahu-tahu alhamdulillah. Oh, mode Valentinos. Perbaiki sholatnya. Bentar lagi maju masuk Ramadan bulan 3. Ya. Jangan sampai ada tuh sholat di Blitar 23 rakaat 7 menit. Pernah
23 sama witir. Jadi dulu Rasulullah itu tarawihnya 8 rakaat, witir 3, berapa semuanya? 11. Panjang ayatnya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berijtihad, masuklah 20 rakaat tambah witir 3, 23 rakaat, tapi bacaannya dipendekkan. Jadi dulu Rasul bacaannya dipanjangin, rakaatnya dipendekkan. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab bacaannya dipendekkan, rakaatnya dipanjangin. Sampai di Indonesia bacaannya dipendekkan, rakaatnya dipendekkan. Memang banyak tukang sunat di sini. Semua disunat, bukan hanya sholat, bukan cuma anggaran yang disunat. Sholatnya juga disunat. Alhamdulillah di sini kita pakai zikir. Ada juga sudah yang tidak mau pakai zikir. Ada begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Bid'ah, macam-macam. Ada begitu di sini. Walaupun enggak sudah ada. Nampaknya dah mulai berdesain dengan MC namanya. Jaga sholat perbaiki kualitasnya. Makanya walaupun azan sudah berkumandang, hentikan segala aktivitas. Sudah. Hayya 'alas shalah. Ketika kita telah meninggal dunia, masih datang ke masjid Agung.
Karena ada juga anaknya ketika abangnya masih hidup lari ke masjid, tapi begitu abangnya meninggal dunia, lupa masjid. Aku benci sudah sama masjid. Maka amalkan. Ini duduknya udah mulai agak-agak miring. Yang ketiga, yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yaitu wa anfaqu mimma razaqnakum. Berinfak. Ya. Wa anfaqu mimma razaqnakum, mimma razaqnakum sebagian saja. Dan semuanya. Tidak, bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua hartanya. Ditanya, apa yang kau tinggalkan wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kata beliau, aku tinggalkan Allah dan Rasulullah. Kita belum sampai ke level itu. Bisa ribut sama bininya ke dalam begitu. Sedekah semua barang-barang emas, permata, berlian, ya, mahar yang waktu nikah disedekahkan semua ke Masjid Agung. Datang istrinya, Pak, ayah, mana emas? Mama yang taruh sini lemari. Aku sudah sedekahkan di sana. Aku tinggalkan Allah dan Rasulullah. Berantem. Kalau bapaknya atau suaminya sedekah semuanya, harta yang ibu punya, ibu disimpan, tabungannya kira-kira gimana, Bu? Dukung atau gimana? Meragukan, Pak. Karena sunyi. Nah, ada, nggak usah semuanya. Ini saya tanya ibu-ibu. Di dompet itu ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 20.000. Yang mana yang dicabut? 10.000. Tak ada dalam pilihan tuh. Ibu malah pilih, bikin pilihan sendiri. La ilaha illallah. Bu, saya datang dari Jakarta ke Kuala Tungkal. Tiket kami, kemarin saya tanya sama panitia, kami berlima. Istri saya, anak saya 2, tim saya 1. Ya, jadi alhamdulillah saya sudah punya anak baru 2. Ya, istri jangan baru 1. Ustaz mancing-mancing Ustaz kita ini. 1 saja. Istri saya ini. Ya, jadi mohon maaf ibu-ibu, saya punya bini sudah ya. Yang punya anak gadis mohon maaf. Jadi pendaftaran sudah tuh. Jangan pulang nanya, Ustaz, biasanya ada gelombang kedua Ustaz. La ilaha illallah. Ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya, sir, sembunyi-sembunyi, diam-diam atau wa alaniyah. Ya. Sembunyi-sembunyi. Kadang kita ini manusia, ya, ketika sedikit sedekah kita, tak mau kita minta orang. Giliran banyak, sebutkan namanya hadisan, terus. Umumkan nanti pasti mati ya. Terus. Giliran sedikit, nanti kita di belakang layar hadisan. Nanti giliran banyak di kelas mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil pula video live. Bismillah. Sudah sedekah dah hari ini? Ya Pak ya. Ayahanda yang sudah tercinta, ini waktu kita sangat terbatas, ya. Belum juga penyampaian perkenalan daripada sahabat kami. Ada Yayasan Madinah, ya. Kami dari awal ke sini bersama Yayasan Madinah. Mereka itu yang beli tiket, ya. Tiket dari Jakarta ke Jambi ke Kuala Tungkal 5 orang 1.500.000 per orang. Akhir tahun lagi meningkat. Lagi kurang ajar tiket sekarang, kurang ajar ya. 1.500.000 kali 5 berapa? Bu, biasanya ibu yang pandai-pandai ini. Berapa? 7.500.000. Dari Jakarta ke Kuala Tungkal ke Masjid Agung 7.500.000. Dari Masjid Agung ke surga 10.000.
150.000 minggu dapat 1 kilo. Pertama, menuju 2024 semuanya harus diperbaiki. Kita berniaga, berbisnis dengan Allah. Ya, berbisnis dengan Allah. Yang pertama, perbaiki tilawahnya. Tingkatkan yang tadinya masih 1 halaman, tambah lagi 2 halaman, tambah 3 halaman sampai 1 juz 1 hari. Sholatnya yang tadinya masih bolong-bolong, nah sekarang sudah komplit. Sudah bahkan berjamaah di masjid shop terdepan. Dan terakhir yang tadinya sedekahnya masih sedikit, makin ditambah. Maka bertambah pula rezekinya insya Allah. Ini kalau kita ceramah panjang lagi. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti bisa berjumpa lagi di momen selanjutnya dalam acara yang lain insya Allah. Yang mau lanjut silaturahim silakan diklik di TikTok atau di YouTube Dai Syawal. Keluar 2.500.000 followers. Alhamdulillah. Bukan mau nyambung. Maksudnya kalau belum follow lah. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadiran Ustaz, semoga memberkah